Mahasiswa dengan NIM 2415040035. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan identitas remaja. Pengertian identitas, perkembangan identitas pada remaja sangatlah penting, karena masa remaja adalah masa di mana remaja sedang dalam masa pencarian identitas dirinya. Para remaja diharapkan mampu membuat pilihan yang tepat tentang berbagai pilihan yang menyangkut dirinya dan orang lain. Tampaknya remaja semakin sering memikirkan pertanyaan tentang siapakah saya sebenarnya, apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup, kemanakah saya akan pergi, saya mau kemana, apakah kesuksesan itu, dan berbagai pertanyaan lain yang membuka kesadaran yang lebih luas tentang dirinya. Menurut Erikson, seseorang yang sedang mencari identitas akan berusaha menjadi seseorang, yang berarti berusaha mengalami diri sendiri sebagai aku, yang bersifat sentral, mandiri, unik, yang mempunyai satu kesadaran akan kesatuan batinnya, sekaligus juga berarti menjadi seseorang yang diterima dari dan diakui oleh banyak orang. Lebih jauh dijelaskan bahwa orang yang sedang mencari identitas adalah orang yang ingin menentukan siapakah atau apakah yang diinginkannya pada masa mendatang. Bila mereka telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti kesukaan atau ketidaksukaannya, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya. Identitas diri diartikan pula sebagai satu kesatuan yang terbentuk dari asas-asas atau cara hidup, pandangan-pandangan yang menentukan cara hidup selanjutnya. Menurut Klinat, masa remaja merupakan masa pencarian identitas. Perilaku mana yang muncul tergantung pada nilai-nilai yang diadopsi. Dalam hal ini, Hall, Lindsay, dan Campbell menyatakan remaja secara normatif dalam tahap perkembangannya menghadapi tugas berat untuk mencapai sebuah identitas diri yang memuaskan bagi dirinya, sekaligus masyarakat membebani pula tanggung jawab bahwa identitas tersebut harus dapat diterima masyarakat. Tahapan perkembangan identitas. A. Difusi identitas adalah status yang mencirikan mereka yang belum mengeksplorasi pilihan mereka atau membuat komitmen terhadap identitas. B. Penyitaan identitas telah membuat komitmen terhadap sebuah identitas tanpa mengeksplorasi pilihan-pilihan tersebut. C. Moratorium identitas adalah tahap eksplorasi aktif yang disertai komitmen rendah terhadap identitas tertentu. Ini adalah masa yang menarik, mengasyikkan, dan berpotensi berbahaya bagi remaja yang seringkali menimbulkan konflik dengan orang tua atau otoritas lainnya. Remaja perlu bebas mengeksplorasi identitas mereka, tetapi juga memerlukan bimbingan dan dukungan agar dapat melewati status ini dengan aman. D. Pencapaian identitas dikatakan terjadi ketika remaja setelah memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi identitas mereka secara dekat, memilih identitas tersebut dengan tingkat komitmen yang tinggi. Saya, Salsa Bila dengan NIM 2415040021 akan menjelaskan tentang faktor penting dalam perkembangan identitas remaja. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga yang memiliki pola asuh yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian satu sama lain akan membentuk jati diri dan identitas remaja yang tidak jauh berbeda dari cara didik atau pola asuh yang ada dalam keluarga tersebut. Untuk itulah, peran keluarga dibutuhkan dalam perkembangan identitas remaja. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan bisa jadi berdampak buruk terhadap perkembangan identitas seorang remaja, karena meskipun kita mendapatkan pola asuh yang baik dari keluarga, jika lingkungannya tidak memiliki pola asuh yang sama dalam keluarga atau lebih dominan, faktor lingkungan yang akan berdampak buruk terhadap perkembangan identitas seorang remaja. Untuk itu, carilah lingkungan yang baik dan bergaulah dengan baik agar menghasilkan identitas diri yang baik. Yang ketiga adalah faktor agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam Islam mengenal diri menjadi bagian yang penting. Untuk itu, kita perlu mendekatkan dengan agama karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan identitas seorang remaja.
Yang keempat ada faktor kognitif. Faktor kognitif atau cara berpikir seseorang menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam perkembangan identitas remaja. Cara berpikir seseorang akan menentukan jati dirinya yang sebenarnya. Yang kelima ada faktor emosi. Apabila seseorang dalam menghadapi apapun selalu emosi dan tidak bisa bersikap dengan hati, tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan identitas seorang remaja. Untuk itu, kita bisa menjaga manage emosi. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang tantangan dalam pembentukan identitas. Faktor internal individu yang pertama adalah dinamika relasi khas antara faktor psikis dan fisik yang kurang menguntungkan remaja. Yang kedua ada kurang pengalaman karena faktor usia. Yang ketiga ada pengertian yang salah. Yang keempat adalah kurang religius. Yang kelima adalah kepribadian, lemahnya kepribadian. Faktor eksternal atau lingkungan yang pertama adalah ketidakharmonisan hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua, orang tua selalu menekan remaja. Yang ketiga, perselisihan antara saudara. Yang keempat, pengaruh pergaulan remaja yang buruk. Yang kelima, akses negatif dari keadaan sekolah. Dan yang keenam adalah penceraian orang tua. Nama saya Nasa Sajida Arifah dengan NIM 24150401010 ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi membantu remaja menemukan identitas. Yang pertama, pencarian jati diri. Remaja mencoba memahami siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Hal ini sering memunculkan kebingungan dan keraguan. Yang kedua, tekanan dari lingkungan. Tekanan dari teman sebaya, yaitu keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial, sering membuat remaja merasa harus mengikuti norma atau perilaku tertentu, meskipun bertentangan dengan nilai pribadi mereka. Yang kedua, tekanan dari orang tua. Harapan orang tua terhadap masa depan remaja seperti pendidikan atau karir kadang bertentangan dengan keinginan pribadi mereka. Yang ketiga, pengaruh media dan teknologi. Media sosial sering mempengaruhi pandangan remaja tentang diri mereka, termasuk standar kecantikan, kesuksesan, dan gaya hidup yang kadang tidak realitas. Exposure terhadap cyberbullying atau perbandingan sosial di media sosial mengganggu pembentukan identitas. Yang keempat, perubahan fisik dan hormonal. Perubahan biologis selama masa pubertas dapat mempengaruhi citra diri dan kepercayaan diri. Remaja mungkin merasa cemas atau tidak nyaman dengan perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu krisis identitas. Remaja seringkali berada di fase bingung mencari identitas diri. Hal ini terbilang wajar terjadi karena setiap orang tentu pernah berada dalam fase pencarian jati diri. Cara menghadapi krisis identitas. Yang pertama, tentukan tujuan hidup. Cobalah pikirkan hal apa dalam hidup yang paling ingin kamu capai, apa yang membuatmu bahagia dan puas dalam hidup. Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa berbeda-beda di setiap orang. Sebagian orang mungkin ingin mencapai kesuksesan dalam karir, menikah dengan orang yang dicintai, atau ingin membantu banyak orang. Setelah kamu menemukan tujuan hidupmu, selanjutnya kamu dapat menyusun rencana agar kamu bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, temukan passion hidup. Menemukan rencana atau passion hidup juga merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menghadapi krisis identitas. Pasalnya, hal ini akan membuatmu melihat dan mengenal dirimu sendiri dengan lebih baik. Dengan begitu, kamu juga akan lebih mudah untuk menemukan tujuan hidupmu. Ketiga, habiskan waktu dengan orang-orang terdekat. Menghabiskan waktu atau quality time bersama orang-orang terdekat, baik itu keluarga, pasangan, ataupun sahabat, juga bisa menjadi cara untuk melewati krisis identitas. Ini merupakan dukungan dan motivasi dari mereka akan membuat lebih kuat dan tegar menghadapi berbagai masalah dan perubahan dalam hidup. Yang keempat, coba meditasi. Stres dan tekanan hidup seringkali membuat kita merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Nah, untuk menjernihkan pikiranmu kembali, cobalah lakukan meditasi atau teknik mindfulness meditation. Cara ini bisa membantu merasa lebih mawas diri dan sensitif terhadap emosi yang mungkin selama ini terpendam. Dengan meditasi juga mungkin bisa lebih
terbantu untuk mendapatkan inspirasi dalam hidup, sehingga krisis identitas yang dialami bisa teralihkan.